Tentang kedatangan debt collector ke rumah, mungkinkah ya seandainya semua yang gagal bayar pinjol, semua yang telat bayar pinjol, baik itu di legal, di ilegal, dan hampir seluruh wilayah Indonesia itu dikunjungi, mungkin nggak kira-kira? Jadi saya membayangkan saat ini betapa besarnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pinjol untuk menggaji semua debt collector ini, untuk mendatangi semua nasabah yang ada di Indonesia. Ya, mungkin nggak logika Anda? Silahkan isi di kolom komentar. Kira-kira sesuai dengan pertanyaan Anda. Yang bertanya kepada saya, ini bukan satu atau dua orang loh, tapi ratusan orang yang bertanya seperti ini. Dia sudah menutup akses dari pinjol itu. Pinjol tidak bisa menghubungi dia lagi, tapi pertanyaan di dalam pemikiran dia itu masih jalan. Mungkin nggak daerah saya akan dikunjungi nggak Pak? Mungkin nggak DC akan datang ke rumah saya? Dan ini bermacam-macam daerah yang bertanya kepada saya gitu. Coba Anda bayangkan seandainya semua yang gagal bayar pinjol ini, seluruh wilayah provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan yang ada di Indonesia itu dikunjungi oleh DC. Berapa ratus miliar kira-kira anggaran yang dikeluarkan oleh pinjol untuk menggaji orang ini minimal uang jalannya gitu. Jadi pemikiran Anda itu sudah tidak masuk dalam logika saya gitu loh. Jadi terlalu jauh gitu loh. Jadi kalau misalnya hari ini Anda gagal bayar, telat bayar, itu didasari kan ketidakmampuan dan ketidaksanggupan Anda. Tapi dengan pertanyaan Anda yang ada, misalnya mungkin nggak ya DC ini datang ke sini, DC ini datang ke sini. Soal dia mau datang, mau nggak datang sebenarnya bukan urusan kita gitu loh. Urusan kita itu kan cuman kita nggak mampu bayar, duit kita nggak ada. Jadi permasalahan ini kan uang nggak ada. Otomatis yang harusnya kita lakukan adalah bekerja dan berusaha. Terus ngapain kita malah mikirin soal DC ini ada di sini nggak, DC ini ada di sini nggak? Itu mau sampai kapan gitu loh. Padahal 1 bulan lagi sudah pergantian tahun 2022. Tapi pemikiran Anda masih ingin tetap tinggal di sini di tahun ini gitu loh. Harusnya Anda sudah melangkah ke tahun berikutnya. Ya, merubah kehancuran yang terjadi, merubah cara berpikir Anda supaya Anda bisa keluar dari jeratan ini. Kalau enggak, ini mau sampai kapan gitu loh. Kan kemarin saya juga bahas tuh tentang masalah mahasiswa IPB, banyaknya modus-modus yang menawarkan investasi-investasi dengan keuntungan-keuntungan yang menarik, yang akhirnya apa? Kita diarahkan ke dalam dunia pinjol. Ini akibat apa ini? Akibat kekurangan cara berpikir, kekurangan logika yang ada, sehingga tergiur dengan untung yang besar gitu loh, nyemplung ke dunia pinjol. Ya, habis itu kemarin juga saya sampaikan bahwa OJK sudah tidak mengerti dengan trik-trik pinjol. OJK tidak mengerti dengan mekanisme pinjol. OJK itu cuma pahamnya mengeluarkan izin pinjol. Ya, jadi kalau pemikiran Anda hanya sebatas memikirkan DC datang ke rumah, Anda mau ngadu kemana lagi? OJK nggak paham loh tentang segi pinjol, jadi mau Anda report kemanapun, mau Anda laporkan seperti apapun, OJK jawabannya ya pasti terserah gitu loh. Karena OJK tidak ngurusin masalah Anda. OJK itu hanya ngurusin izin pinjol aja. Ya, jadi yang ngurusin masalah Anda hari ini adalah pemikiran dan diri Anda sendiri. Makanya saya bilangin, kalau nggak Anda yang merubah hari ini cara berpikir Anda, siapa lagi yang mau merubah? Mau sampai kapan pemikiran yang seperti ini ada dalam diri Anda? Berapa kali itu dalam video saya sampaikan. Coba tanyain ke diri teman-teman semuanya, ini mau sampai kapan pemikiran-pemikiran yang bodoh ini ada di dalam dirinya gitu. Ya, apa nggak pengen nih tahun depan dengan segala perubahan yang baik, kita meninggalkan masa lalu yang cukup berat ini untuk masa depan yang lebih cerah lagi di tahun depan gitu. Atau Anda hanya ingin menetap dengan satu pemikiran yang saat ini? Kalau memang pemikiran Anda itu tentang debt collector yang datang ke rumah, selamanya tidak akan pernah selesai masalah pinjol ini. Ya, ada juga tadi itu dia sudah bergabung di dalam grup WhatsApp saya tidak perlu sebutin namanya. Hanya sebatas postingan orang di dalam grup. Dia langsung japri saya karena dia ikutan dalam berlangganan di channel ini. Dia ambil diskusi khusus, dia langsung japri saya, "Bang, mental saya down lagi." Padahal saya sudah ganti kartu nih. Sudah beberapa lama saya ganti kartu. Saya sudah tidak memikirkan pinjol lagi, tapi karena akibat postingan orang-orang di grup, dengan dia memposting ancaman-ancaman dari DC, mental saya kena lagi gitu. Berarti yang harus Anda perbaiki adalah mental Anda tadi. Makanya saya bilangin, serangan yang paling ngeri itu adalah
pemikiran. Jadi walaupun kita sudah ganti kartu, reset HP, semuanya, tapi kalau rasa takut itu masih ada dalam pikiran, tetap aja akan seperti itu. Ya, jadi balik lagi ke pembahasan tadi. Saya sampaikan buat teman-teman semuanya yang bertanya, apakah semua daerah yang ada di Indonesia ini akan dikunjungi oleh debt collector? Saya rasa tidak mungkin dan tidak akan mungkin gitu loh. Karena begitu besar anggaran yang harus dikeluarkan oleh pihak dari pinjol itu hanya sebatas menjumpai atau menemui, mendatangi orang-orang yang telat bayar atas dasar ketidakmampuan. Ya, jadi sudah saatnya pemikiran-pemikiran seperti itu dibuang jauh-jauh. Jangan ada lagi ketakutan, jangan ada lagi kecemasan. Hari ini tidak mampu bayar, kenali apa penyebabnya, apa yang menjadi kendala sehingga kita tidak mampu bayar. Uang, berarti Anda harusnya adalah mencari kerja yang pas untuk menghasilkan uang, mengumpulkan uang Anda dan nanti menyelesaikan hutang-hutang Anda. Daripada Anda menyibukkan diri memikirkan kapan DC datang ke rumah, apakah daerah ini akan dikunjungi, daerah ini akan didatangi. Rasa saya kalau seperti itu yang ada dalam pikiran Anda, selamanya pinjol tidak akan pernah berakhir. Ya, ini ada nih email yang masuk dari SS. Ini saya bacakan dulu ya. Kayaknya nih gimana ya? Ada menyangkut soal bayi juga ya di sini ya. Saya coba bacakan. Kita tidak munculkan ya emailnya ya. Karena saya lihat ada screenshot berupa anak kecil gitu loh, dan ini juga dari Aku Laku. Selamat siang Pak, mohon solusinya untuk masalah galbay Aku Laku yang sekarang sedang saya alami. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak yang masih balita dan bayi. Jadi ceritanya suami saya seorang ojol melakukan pinjol di Aku Laku menggunakan akun saya. Dia sudah berulang kali melakukan pinjol itu, tapi untuk yang terakhir kemarin suami saya galbay soalnya orderannya sepi. Sudah 3 bulan lebih pinjaman itu tidak kami cicil. Setelah jatuh tempo, setiap hari saya ditelepon dan di WA oleh pihak DC. Dari hari ini, pihak DC WA saya dengan mengancam akan membunuh anak saya. Sungguh itu amat sangat mengganggu saya. Saya berniat ingin mencicil hutang itu, tapi tidak saat ini. Karena saya baru mulai bekerja lagi dan gaji ini juga untuk membantu suami yang mencicil hutang dia. Yang lain untuk memenuhi kebutuhan anak. Mohon solusinya, saya harus bagaimana? Terima kasih. Oke. Bu, saya yakin ini cetan yang mengancam untuk membunuh Anda, ini segala macam. Pasti dia tidak menyebutkan nama aplikasi ya. Ini anak lu kan, namanya lu nggak bayar utang-utang lu, habis anak lu. Sekarang saya tanya, saya balas dulu chatannya. Saya balas ibu ya. Saya tanya, apakah Anda minjem di satu aplikasi saja? Nanti ibu bisa balas. Kalau memang satu aplikasi saja, kita akan report dan kita akan bantu nanti untuk prosesnya. Kita cari sebenarnya nomor yang sedang me-WA Anda itu nomor dari mana, apakah itu benar debt collector Aku Laku atau bukan gitu loh, karena ini pengancamannya sampai ke anak kan ya. Itu sudah saya kirimin emailnya. Intinya gitu aja. Kalau ada ancaman dan tekanan yang tidak mendasar, tidak menyebutkan nama aplikasinya, alangkah baiknya itu tidak perlu ditanggapi dan tidak perlu ditakuti. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Jadi buat teman-teman semuanya, sudah saatnya merubah diri, merubah pola pikir untuk masa depan yang lebih cerah. Jangan lagi berpikir yang aneh-aneh, DC datang ke rumah ini segala macam. Itu udah jelas-jelas akan mengganggu dan Anda akan sangat sulit untuk keluar dari semua ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.